Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali kata puji dan puja syukur kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang Allah limpahkan kepada kita. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan bisa dan tidak akan mampu menghitungnya. Bukankah setiap detakan jantung kita adalah nikmat Allah tabaraka wa ta'ala? Lancarnya peredaran darah kita adalah nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bersyukurlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sadari kita masih banyak kekurangan dalam bersyukur. Maka perbanyak istighfar. Semoga Allah memaafkan kekurangan-kekurangan kita, khususnya dalam bersyukur kepada Allah. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang bermakna menjalankan perintah karena Allah Subhanahu wa taala dan dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dan takwa yang berarti meninggalkan larangan karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan berdasarkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka marilah kita bertakwa kepada Allah. Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan benar dan penuh integritas. Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki urusan-urusan kalian. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka ia telah memenangkan kehidupannya dengan kemenangan yang besar. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan. Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Bukhari Muslim, Nabi SAW kembali mengingatkan kita tentang hakikat dari kunci keberhasilan di dunia. Seringkali kita lupa bahwa salah satu hal yang paling penting itu bukan waktu, tapi keberkahan waktu. Seringkali kita lupa bahwa di antara yang paling penting bukan uang, tapi keberkahan uang. Bukan anak, tapi anak yang berkah. Keberkahan. Sesuatu yang penuh dengan kebaikan. Seringkali kita lupa bahwa di antara yang paling penting bukan istri, tapi keberkahan istri. Bukan suami, tapi memiliki suami yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan adalah kunci keberhasilan di dalam kehidupan. Namun seringkali kita lupa. Kita lebih mementingkan punya uang yang banyak
daripada punya uang yang berkah. Punya rizki yang berlimpah dibanding punya rizki yang berkah. Seringkali kita hanya berpikir bagaimana penjualan itu naik, bukan bagaimana keberkahan itu naik dalam setiap transaksi. Padahal khususnya bagi kita yang punya pengalaman dan asam garam kehidupan, uang itu kalau tidak berkah akan berantakan. Kehidupan kita berantakan. Dan seringkali uang itu lenyap entah kemana. Dan tidak bisa kita gunakan untuk kemaslahatan dan kepentingan kita. Dan pada akhirnya penyebabnya adalah ketidakberkahan harta. Ma'asyiral muslimin yang Allah muliakan. Berbicara tentang keberkahan, Rasulullah SAW bersabda, Al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Penjual dan pembeli punya hak untuk membatalkan transaksi selama mereka masih ada di lokasi transaksi. Atau dalam ilmu fikih kita mengenal dengan khiyarul majlis. Lalu setelah beliau berbicara tentang pembahasan khiyar majlis, beliau masuk ke poin berikutnya. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW melanjutkan sabdanya dengan mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Apabila penjual dan pembeli jujur ketika transaksi dan menjelaskan yang perlu dijelaskan, apabila ada aib pada barang tersebut, maka penjual menjelaskan aib tersebut. Ia jujur dan ia jelaskan yang perlu diketahui oleh pihak sebelahnya. Nabi SAW menjelaskan, Sallallahu Alaihi Wasallam, apabila penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan apa adanya, burika lahuma fi bai'ihima, maka transaksi jual beli mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan keberkahan pada harta yang didapatkan oleh penjual ketika ia jujur dan ia jelaskan ada aib di barang tersebut. Mungkin dengan menjelaskan tersebut calon pembeli akan menawar lebih rendah dan akhirnya deal di angka lebih rendah daripada harapan sebelumnya. Deal di angka lebih rendah daripada angka yang diharapkan atau angka yang akan mengarah ketika aib itu tidak dijelaskan. Namun jamaah sekalian, Allah akan kasih keberkahan. Allah akan kasih keberkahan. Mungkin angka itu tidak besar, tapi angka itu berkah. Berkah buat diri kita. Ketika kita kasih makan istri dan anak-anak kita, berkah untuk istri dan anak-anak kita. Ketika kita gunakan untuk tempat tinggal kita, bayar kontrakan, atau bayar listrik, atau kebutuhan primer, maka akan melahirkan keberkahan. Karena Nabi kita SAW yang tidak pernah berbohong, tidak pernah meleset ketika berbicara tentang hukum dan hal yang gaib. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dalam surat An-Najm ayat 3 dan 4 Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara dengan hawa nafsu, namun wahyu yang Allah berikan kepada beliau. Dan ketika Nabi SAW mengatakan, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima, apabila penjual dan pembeli jujur dan menjelaskan apa adanya, maka Allah akan berikan keberkahan pada transaksi tersebut.
maka itu berdasarkan wahyu. Pembeli akan mendapatkan keberkahan dan penjual akan mendapatkan keberkahan. Dan itu yang kita harapkan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang semoga Allah muliakan, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam transaksi jual beli kita, agar kita bisa menjadi orang yang jujur dan menjelaskan apa yang harus kita jelaskan. Lalu Nabi SAW melanjutkan sekaligus menutup hadis di atas. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa in kadzaba atau wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Nabi SAW mengatakan, apabila penjual atau pembeli menyembunyikan yang harusnya disampaikan, wa kadzaba, bahkan mereka atau salah satu di antara mereka rela berbohong, berdusta, menutupi aib yang harusnya disampaikan. Barang ini ada cacat, tapi disampaikan bahwa barang ini sempurna. Apa yang terjadi masyarakat muslim? Mungkin transaksi berhasil, mungkin angka yang kita harapkan berhasil kita dapatkan, tapi kata Nabi kita SAW, wahiqat barakatu bai'ima, keberkahan dari transaksi tersebut dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicabut. Banyak tapi nggak berkah. Berhasil tapi nggak berkah. Kita berhasil menjual tapi nggak ada keberkahan dari penghasilan kita tersebut. Ketika kita makan uang tersebut, tidak membuat kita lebih semangat bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberikan makan untuk istri dan anak-anak kita, tidak membawa kebaikan di dalam diri istri dan anak-anak. Bahkan sebagian istri semakin durhaka kepada suaminya, semakin lancang kepada suaminya, semakin mendebat dan melawan suaminya. Dan kalau kita mau jujur dan mengevaluasi, seringkali bukan salah istri, tapi akar masalahnya adalah karena kita memberikan uang haram atau uang yang tidak berkah, hasil manipulasi atau kebohongan atau penyembunyian fakta yang seharusnya kita sampaikan. Barang itu halal mungkin, transaksinya halal, tapi prosesnya kita gunakan kebohongan. Itu pun membuat harta dan rezeki kita tidak berkah. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, memang hadis ini berbicara tentang jual beli, tapi marilah sejenak kita berbicara spektrum yang jauh lebih besar, bahwa pesannya kejujuran dan tampil apa adanya, menyampaikan yang harus disampaikan adalah keberkahan di dalam kehidupan kita. Dan sebaliknya, kalau hidup kita isi dengan kebohongan demi kebohongan, lalu kita tutup apa yang harusnya kita jelaskan kepada pihak lain, karena kita khawatir kita nggak mendapatkan harta yang kita inginkan, atau kalau kita dapatkan kita tidak dapat sebanyak yang kita cita-citakan. Maka justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keberkahan dari kehidupan kita, keberkahan dari harta kita, keberkahan dari waktu kita, keberkahan dari setiap apa yang kita lakukan. Akhirnya puluhan tahun hidup tidak dapat apapun, tidak menghasilkan apapun kecuali letih, lelah, dan tidak ada kebahagiaan berada di dalam kehidupan keseharian kita. Kita tidak mendapatkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Mengapa? Karena harta dan waktu
kehidupan kita tidak berkah. Kita tidak mendapatkan anak-anak yang soleh dan soleha. Karena ternyata harta kita tidak berkah dan waktu kita tidak berkah. Dan itu dimulai dari ketidakjujuran kita pada saat kita menjalani kehidupan. Maka jagalah kejujuran di dalam hidup. Karena itu kunci keberkahan. Dan kekuatan kejujuran adalah kekuatan tauhid itu sendiri. Kalau kita ditanya, apa kunci kejujuran? Tidak ada kunci yang lebih baik daripada tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali meyakini bahwa Allah Maha mendengar apa yang kita sampaikan. Allah Maha melihat apa yang kita perbuat. Allah Maha mengetahui apa gerak-gerik dan trik kita. Dan keyakinan tentang nama dan sifat Allah tersebut membuat kita hanya beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan tidak melakukan kesyirikan. Semoga Allah SWT memberikan kita taufik untuk menjadi pribadi yang jujur dan pada akhirnya melahirkan lapisan demi lapisan keberkahan di dalam kehidupan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma aslih lana umurana kullaha wa aslih wulata umurina wa umura sya'bina wa baladina ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wal muslimin al madhlumina fi Filistin wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.